kita akan memberkati rumah ini. Rumah dalam bahasa Inggris itu ada dua. Ya, yang pertama house, yang kedua home. House itu menunjuk pada buildingnya, ya buildingnya. Sedangkan home menunjuk pada suasana. Sehingga kalau pada sore hari ini kita ingin memberkati rumah ini, pertama yang diberkati adalah buildingnya, supaya buildingnya ini juga selalu menjadi berkat untuk keluarga, untuk kita semua. Tetapi yang kedua, kita akan memberkati supaya rumah ini betul-betul bisa menjadi rumah yang at home bagi para penghuninya, dan juga membuat home sweet home bagi para penghuninya. Nah, banyak rumah bagus, ya terutama misalnya di Jakarta itu rumah kan besar-besar, bagus, tapi yang menghuni pembantu rumah tangga, ya. Lalu orang tua, anak-anak jarang ketemu, masing-masing di kamar punya kesibukannya masing-masing, sehingga hanya menunjukkan bagus bangunannya, tapi dalamnya keropos karena tidak diciptakan oleh para penghuninya. Maka kalau pada sore hari ini kita ingin memberkati rumah ini, tidak lain, tidak bukan selain buildingnya, terutama yang ingin kita berkati supaya betul-betul rumah ini at home dan menjadi home sweet home. Berarti keluarga yang menciptakan, ya. Pasangan suami istri, anak-anak itu yang menciptakan agar rumah ini betul-betul menghidupkan, betul-betul menjadi tanda sehingga orang yang hadir, keluarga yang hadir merasa kerasan di tempat ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak, adik-adik yang terkasih, mengawali semuanya, mari sekarang kita tiduran Allah. Kita menyadari karena seringkali kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita menjadi batu sandungan untuk yang lain. Seringkali justru kita tidak menjadi berkat. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, sebagai anak-anak, seringkali belum membuat kasih yang sempurna dari Allah sendiri. Kita menamun agar pantas merayakan keselamatan Allah pada sore hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih pada sore hari ini, kami di rumah kediaman Pak Sutri Robin Sensen dan anak-anak kami berkumpul untuk memberkati rumah kediaman ini. Sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, maka hadirlah di tengah-tengah keluarga kami saat ini, dan kami serahkan sepenuhnya agar rumah kediaman ini betul-betul menjadi rumah yang terberkati, yang menjadikan para anggotanya at home dan menjadikan mereka benar-benar hadir dengan membawa sukacita dan membawa berkat. Bapak yang berkasih, berkatilah keluarga ini dan juga berkatilah kami semua yang sudah hadir. Semoga kehadiran kami benar-benar menjadi kehadiran yang membawa sukacita, kehadiran yang membawa cinta, sehingga semakin banyak orang merasakan kehadiran-Mu lewat rumah tangga kami masing-masing. Bapak yang berkasih, kami sekarang ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami agar firman-Mu benar-benar mampu menjadi inspirasi bagi kehidupan kami di saat nyala api kami redup, di saat semangat kami hilang. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, minta dan hilang
harus diberkati dan kita harus hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan hidup di dalam Tuhan itu berarti hidup di dalam roh. Ya, hidup di dalam roh. Nah, sekarang saya ingin tes untuk kita semua. Tolong sebutkan 9 buah roh menurut Paulus. Ya, disebutkan secara urut, yang bisa nanti langsung ambil sepeda. Ya. 9 buah roh menurut Rasul Paulus. Ya, pernah dengar ya? Apa itu 9 buah roh? Ada yang berani untuk menyebutkan? Hidup dalam Tuhan berarti hidup dalam roh. Kebijaksanaan. Hah? Roh kebijaksanaan. Langsung salah. Kasih Sukacita. sukacita Ayo, damai sejahtera, Kesabaran. kesabaran, Kemurahan. kekuasaan diri. Nyontek. Oke. Sekarang itu nggak urut tuh. Ambil sepedanya. Ya. Oke, saya akan kasih tips supaya Anda sekalian bisa menghafal dan sepulang dari sini Anda pulang nanti sudah hafal semua. Ya, 9 buah roh. Nah, sekarang bayangkan rumah ini, ya. Ini rumah yang normal begini ya, rumah yang normal. Ya, apartemen bukan rumah normal, ya. Apartemen. Rumah itu biasanya kan depan kalau di Indonesia ada pagar, ya. Biasanya ada pagar. Tulislah itu buah roh yang pertama, kasih. Ya, sehingga ketika orang melihat rumah kita itu sudah terpancar buah roh yang pertama, kasih. Ya, kalau kita ingin berdoa, bisa kita doakan begini, Tuhan, semoga seluruh rumah kami ini dipenuhi dengan kasih. Ya, kalau mau supaya doanya panjang, sebutkan satu persatu. Semoga istriku penuh dengan kasih, anakku penuh dengan kasih, suamiku, udah itu bisa. Ya. Kemudian dari pagar, kemudian kita biasanya setelah pagar kan ada apa? Halaman, taman. Ya, di situ ada bunga macam-macam. Di taman itu tulisi buah roh yang kedua, sukacita. Di taman kita ada sukacita, ya, bunganya macam-macam. Kita bisa kejar-kejaran, ya. Istri ngejar suami, suami ngejar anak, ngejar anjing dan sebagainya. Ya, ada sukacita di situ. Itu buah roh yang kedua. Kemudian buah roh yang ketiga, pintu rumah kita. Jadi siapapun yang keluar dari rumah kita harus membawa buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Ya, semua orang yang keluar dari rumahku harus ada damai sejahtera. Kemudian dari pintu rumah, lalu biasanya setelah pintu rumah masuk apa? Ruang tamu. Ya, tamu itu macam-macam. Kalau tamunya debt collector itu menjegelkan pasti, ya. Atau tamunya itu ketua lingkungan, ya. Kalau di Jakarta ketua lingkungan biasanya nagih dharma bakti, ya. Itu menjegelkan tuh, ya. Tetapi tamu itu kan macam-macam. Termasuk kalau misalnya ada tamu mau utang, itu sebetulnya kan luar biasa. Jadi kadang-kadang kita underestimate kalau ada orang mau utang kita, wah dia pasti nanti nggak bayar begitu ya. Padahal orang datang ke kita mau utang berarti dia mendoakan supaya kita punya duit, betul nggak? Berarti kita harus bersyukur, kita dianggap lebih kaya loh. Ya. Maka di ruang tamu itu harus ada, karena tamunya macam-macam, harus ada buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Hadapi tamu sabar. Ya, tamu pasti akan membawa berkat. Amin, saudara. Ya. Dari ruang tamu kemudian masuk ke ruang keluarga. Ya, di situ ada ruang keluarga. Ya, di ruang keluarga itu kalau kita nonton drakor misalnya drama Korea, ya, ajari anak untuk apa? Untuk memahami buah roh yang kelima, yaitu apa? Kemurahan hati. Ajari anak kita untuk murah hati. Kalau anak sudah diajari murah hati, pasti anak kita tidak akan rebutan warisan. Tetapi kalau anak tidak pernah diajari untuk murah hati, tunggu tanggal mainnya. Nanti Anda tua, anak-anak pasti rebutan warisan. Pasti.
Jadi siapapun keluarga kalau ada yang rebutan warisan pasti orang tuanya nggak mendidik untuk murah hati. Tapi kalau dididik untuk murah hati pasti nggak akan ada yang namanya orang rebutan warisan. Contohnya keluarga saya itu, saya 6 bersaudara, saya anak paling kecil, ya kami nggak pernah rebutan warisan karena tidak ada warisan. Karena nggak ada warisan, nggak ada rebutan warisan ya. Tapi kami diajari cinta ya, ya. Nah, itu buah roh yang kelima, ruang tamu, ruang keluarga. Kemudian dari ruang keluarga biasanya ada toilet, ya, kamar mandi untuk tamu dan sebagainya. Di toilet itu tulisi buah roh yang keenam, yaitu kebaikan. Di toilet jangan mikir macam-macam. Yang satu saja, yaitu kebaikan. Kemudian dari ruang toilet kita masuk ke kamar suami istri. Ya, di kamar suami istri harus ada buah roh yang ketujuh, kesetiaan. Suami istri atau keluarga akan bahagia kalau ada kesetiaan. Tapi kalau tidak ada kesetiaan, salah satunya tunggu tanggal mainnya, ya neraka itu. Ya. Jadi kesetiaan menjadi penting. Maka kesetiaan itu dalam bahasa Inggris bisa loyal, tetapi juga bisa faith. Ya, faith itu setia dan juga iman. Maka orang yang beriman itu pasti setia. Amin. Amin. Orang yang setia pasti beriman. Amin. Ya, ini buah roh yang ke-7. Kemudian dari kamar suami istri turun ke kamar makan atau dapur. Ya, sen-sen lalu ibu-ibu yang lain kalau Anda masak, ya, masalah dengan buah roh yang ke-8. Yaitu apa? Kelemah lembutan. Jangan masak ngambil berambang bawang, ngiris sambil bayangin suami. Itu berarti kan nggak boleh itu. Ya, harus dengan penuh kelembutan, pasti masakannya akan enak. Ya, dimasak dengan kelemah lembutan. Kemudian yang terakhir yaitu garasi. Garasi itu ada mobil, ada motor. Ketika kita nyetir butuh apa? Penguasaan bensin. Ya, bensin. Baru ke-9 bensin. Ya, jadi penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi kalau kita nyetir harus ada penguasaan diri. Kalau enggak, ya kita akan terjadi accident dan sebagainya. Itulah 9 buah roh yang harus dimiliki. Ya. Jadi pertama, Kasih. pagar, taman, pintu rumah, ruang tamu, ruang keluarga, WC, kamar suami istri, dapur, kemudian garasi. Nah, itu maka nanti selesai berkat ini harus hafal ya. Kalau kita sudah bisa menghafal buah-buah roh, pasti kita akan bisa untuk menjalaninya. Tapi kalau kita hafal pun tidak nyebut salah, bagaimana akan menghayati? Nah, kalau salah satu ini saja sudah ada dalam diri kita, Bapak Ibu terkasih, maka kita akan bisa menjadi berkat, keluarga kita bisa menjadi berkat. Ya. Tetapi ya seringkali kita mengatakan, udahlah Romo, kalau 9 itu hidup dalam keluarga kami udah semua malaikat ya, pasti menjadi malaikat semua. Oke lah, kita yakin bahwa kita ini Minggu bisa jadi malaikat, tapi kadang-kadang Senin jadi angel ya. Jadi Minggu angel, Senin angel. Anda tahu itu angel itu bahasa Inggris, malaikat, tapi tulisannya kalau dibaca orang Jawa angel. Angel itu berarti apa? Susah, sulit. Kadang-kadang kita hidup ini menjadi angel, tapi kadang-kadang hidup kita memberatkan, menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, kalau kita ini menjadikan hidup kita menjadi angel, menjadi berkat, berarti kita harus menghidupi salah satu buah roh yang ada. Ya. Sehingga kita betul-betul menjadikan keluarga kita ini keluarga yang memberkati. Bahasa saudara kita yang muslim hari ini kan puasa ya. Nah, mereka puasa, mereka rindu untuk menjadi keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah, warohmah, dan saomah.
Ya, itu artinya apa? Sakinah, mawadah, warahmah, dan saumah. Itulah keluarga yang bahagia, keluarga yang memberkati. Dan kita juga mohon agar keluarga kita mampu itu. Maka bahwa keluarga yang penuh dengan roh itu tidak hanya tergantung dari satu orang, tetapi keluarga itu menjadi teamwork, ya, suami istri, anak-anak dan sebagainya. Dan saya rasa kalau di Sydney ini kelihatan sekali keluarga sebagai teamwork, ya. Kalau di Jakarta itu keluarga itu timnya kadang-kadang pembantu kita, ya. Suami cuma karunia nunjuk, nunjuk sana nunjuk sini, ibu-ibu juga begitu toh, karunia menunjuk. Kalau di sini menunjuk dan bekerja, ya. Maka saya rasa ini menjadi penting bagaimana kita menciptakan sehingga keluarga kita menjadi sebuah tim, ya, tim yang bisa saling menopang, saling memberkati, dan itulah yang kita rindukan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita mendasarkan hidup keluarga kita pada dasar yang benar. Nah, semoga Robin dan Chen ya, betul-betul bisa mendasarkan pada dasar yang benar, sehingga keluarga ini betul-betul menjadi berkat, sehingga anak-anak juga bisa memberkati kita semua. Nah, ini menjadi penting. Nah, hal-hal yang sangat sederhana ya saat ini saya rasa penting untuk saya ungkapkan, bahwa misalnya anak-anak kita ya di CIC sini itu banyak keluhan karena anak-anaknya sekarang ini sudah nggak bisa bahasa Indonesia, ya, semua sudah bahasa Inggris dan sebagainya, lalu kehilangan identitasnya. Ini berbeda dengan komunitas Vietnam misalnya, komunitas Korea. Mereka itu sangat mencintai bahasa daerahnya. Kalau di rumah mereka pakai bahasa Korea, bahasa Vietnam, sehingga mereka masih bisa kita tanda kutip kendalikan. Tapi ketika anak-anak kita kemudian sudah betul-betul menjadi seperti warga Australia dengan bahasa Inggrisnya, dengan lalu nanti budayanya, kita nanti akan susah untuk mengontrol. Maka saya menitipkan kita, terutama di sini banyak yang masih muda-muda, kalau bisa jangan lupakan. Ya, kalau misalnya diajarin untuk bahasa Mandarin aja, biar anak-anak kita nggak lupa tradisi, lupa kebiasaan kita. Sehingga sekarang ini kan di luar sana begitu pengaruhnya sangat luar biasa. Misalnya sekarang LGBT, ya, saya menyebut ini bukan untuk menghakimi, tetapi sekarang ini menjadi sebuah kebingungan anak-anak kita. Dulu perkawinan adalah dua orang yang berbeda jenis kelamin, itu perkawinan. Sekarang di Australia sudah diresmikan dan diperbolehkan perkawinan sejenis, sehingga mungkin mindsetnya jadi bingung, ya, semacam itu. Nah, tentu sekali lagi ya Bapak Ibu terkasih, saya tidak untuk mendiskreditkan ya LGBT dan sebagainya, enggak, ya. Tetapi bahwa sekarang kita berhadapan dengan berbagai macam kehidupan yang seperti ini, kita tetap menghormati, menghargai mereka. Tetapi nilai-nilai ini yang ingin saya tekankan, nilai-nilai kehidupan itu harus kita tularkan kepada anak kita, agar anak kita betul-betul menghidupi nilai-nilai Kristiani. Maka dulu mungkin ingat Bapak Ibu terkasih diajari bagaimana sebelum tidur anak kita diberi tanda salib, diberkati oleh orang tuanya. Kemudian sebelum tidur dibisikin ya kata-kata I love you dan sebagainya. Kemudian kebiasaan untuk makan bersama. Ya. Hal-hal seperti ini saya rasa harus tetap dijaga. Ya. Dan juga termasuk peraturan tanda kutip, saya katakan peraturan di rumah. Misalnya ketika makan kita bilang no HP, don't touch HP selama makan bersama keluarga. Berani nggak kita? Ya? Atau kita biarkan supaya anak-anak nggak rame, udah kasih HP, udah biar tenang. Kan seringkali begitu, banyak keluarga yang ngambil praktisnya kasih HP dan sebagainya, sedangkan anak-anak bisa aja dengan HP dengan macam-macam. Nah, hal sederhana seperti ini saya rasa harus diingatkan untuk kita, ya, untuk cucu-cucu kita, karena ini juga menjadi tanggung jawab kita. Ya, maka kalau kita memberkati rumah, tidak lain supaya keluarga kita ada dalam naungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan
kita memberikan warisan yang benar untuk anak. Nah, semoga keluarga Robin dan Jen dan anak-anak 4 ya. Nah, luar biasa. Kasih. Ya, ini luar biasa loh. Ya. Saya sebagai Romo mendukung kalau bisa 7. Ya, seperti apa? Perota, Perota. Kita punya Premier. Ya, Premier itu kan itu Katolik yang sangat kuat ya. Dia Opus Dei. Ya, Opus Dei itu apa? Gerakan dari gereja Katolik yang sangat fanatik dan mereka bilang nggak ada kambing, nggak ada apa-apa. Pokoknya apa yang dikasih Tuhan itu berkat Allah. Maka anaknya 7. Udah itu ya. Jadi kita jadikan supaya anak-anak menjadi berkat dan keluarga kita. Mari sekarang kita lanjutkan dengan pada yang muliakan kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu di dalam hati. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, Santa Maria, Bunda Allah. Terima kasih berkatilah. Semoga Bapa, Putra, dan terima kasih berkatilah pintu rumah ini agar mampu memanfaatkan damai sejahtera yang berasal. Sehingga berkami dan berkami dalam nama Yesus aku minta dalam kata ini maksudnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yep. Terima kasih. Bapa, Putra, Bapa, Putra, segala kuasa dan kerajaan dari Tuhan yang memberikan limpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pekerjaan keluarga ini dalam Yesus, aku mengusir segala kuasa dari Tuhan. Bapa, Putra, anak-anak simpan ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Yesus. Terima kasih berkatilah dapur ini dengan berkat-Mu. Yesus Yesus ini Tuhan Bapa Putra dan Kudus. Salam
Like two. The beam, and there's like two pieces where you have We want to listen to the Pink Fluffy Unicorn song. Did you see how fast this moves? Look, I love flowers, not. I know, but I can't help it. I can't help it. I can't control it. I think you can control it. Just Hello. I'm gonna learn to dance. You're gonna learn to dance. You're going to what? I'm gonna learn to dance. You're gonna learn to dance. I'm gonna learn how to do fake dancing up here. Spring up your head. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bersatu di dalam doa sambil kita berdiri. Bapa Surgawi, semoga Engkau memberikan kepada para anggota keluarga ini, semua yang berdiam dalam rumah ini, kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kelahiranmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selama ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Ini belum berkat ini. Oh ya. Bapak yang berkasih, kami mohon berkat-Mu untuk benda-benda rohani ini, salib, patung, rosario. Semoga benda-benda rohani yang terberkati ini menjadikan inspirasi bagi kami, agar kami juga setia dalam beriman, juga menghadirkan cinta-Mu. Semoga teladan Bunda Maria, teladan pengorbanan Yesus juga menjadi bagian bagi keluarga kami ini. Terima kasih. Turunkanlah berkat-Mu untuk benda-benda rohani dengan berkat melimpah, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya mungkin saya memberikan sedikit tambahan informasi karena baru-baru ini. Ayo masuk. Nah. Hebat, masuk. Ya, sip.